Pemirsa, lagi dan lagi dan lagi, bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan terus terjadi bagaikan lingkaran setan. Setiap bulan selalu ada kasus bullying yang muncul ke permukaan. Namun kasus yang tidak muncul ke permukaan tapi dampaknya besar diyakini lebih banyak lagi. Perhatian publik tertuju pada kasus Muhammad Hisham, siswa kelas 7 di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia setelah kepalanya dipukul teman sekelas menggunakan bangku besi. MH menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat selama 1 pekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. MH baru berusia 13 tahun. Terduga pelaku bullying juga sama-sama di bawah umur. Tapi mengapa anak-anak semakin dekat dan terjerumus dalam kekerasan? Insiden lain juga terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi mengungkap terduga pelaku peledakan adalah siswa yang diduga mengalami bullying dan ingin balas dendam. Bahkan terduga pelaku ini pernah melaporkan bullying yang ia alami ke pihak sekolah namun tidak digubris. Alhasil, 96 siswa menjadi korban luka dalam kasus ledakan ini. Terduga pelaku diduga terjerumus dalam konten negatif di media sosial hingga nekat melakukan aksi radikal tersebut. Akibat kasus ledakan di SMA Negeri 72 dan maraknya kasus bullying di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas masyarakat yang harus lebih peduli terhadap pencegahan kasus bullying hingga pembatasan game online yang syarat dengan kekerasan. Sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Ya. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Sebelumnya, dunia pendidikan terguncang dengan kasus kematian seorang mahasiswa semester 7 Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah. Polisi menyimpulkan bahwa Timothy meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara melompat dari gedung lantai 4 kampus pada tanggal 15 Oktober silam. Diduga kuat Timothy mengalami perundungan selama masa hidupnya. Indikasinya adalah kematian Timothy menjadi bulan-bulanan atau ejekan dari sejumlah mahasiswa di grup WhatsApp. Maraknya bullying tentu sudah tidak bisa ditanggapi lagi secara normatif. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai praktik kekerasan di dunia pendidikan telah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan siswa dan menggolongkan kondisi sekolah saat ini sebagai darurat perundungan. Apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas, ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya
bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menegaskan bahwa persoalan bullying harus ditangani secara serius, baik dari aspek penanganan maupun pencegahan. Lingkungan pendidikan jelas belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi entitas di dalamnya. Masih banyak yang takut untuk melaporkan bullying yang mereka alami. Takut dikucilkan, dianggap lemah, dicap problematik, atau bahkan takut tidak diindahkan oleh pihak sekolah maupun kampus. Harus diakui, ada saja institusi pendidikan yang berusaha menutup-nutupi kekerasan yang terjadi di institusinya demi menjaga nama baik sekolah atau kampus. Kasus-kasus tadi menjadi pengingat keras bagi pemerintah dan sekolah untuk mengambil langkah struktural. Merespons situasi ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pun akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus perundungan di sekolah yang melibatkan orang tua hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kasus bullying kembali terulang. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permendikdasmen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Namun permasalahan tidak berhenti di situ. Banyak pihak menilai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih belum memberikan efek jera sehingga kembali terulang. Usulan untuk merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun dilontarkan Komisioner KPAI, Diah Puspitarini, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak. Darurat bullying di institusi pendidikan harus dihentikan. Semua pihak harus memutus mata rantai lingkaran setan perundungan dari sistem pendidikan, pencegahan, dan hukum yang harus ditegakkan. Inilah kontroversi selengkapnya. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat malam, Bang Nasir. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Terima kasih. Kemudian juga ada tenaga ahli Komnas Perlindungan Anak Pusat, Abilio Fernandes da Silva, atau yang biasa disapa Bang Billy. Selamat malam, Bang Billy. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga pemerhati pendidikan dan anak, Ibu Retno Listiarti. Bu Retno, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada pakar psikologi forensik, Mas Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Halo, Mas Reza, saya langsung mulai ke Anda. Institusi pendidikan justru menjadi tempat di mana bullying marak terjadi. Apa yang salah dengan sekolah atau kampus? Karena di sekolah ataupun di rumah atau juga bahkan di masyarakat masih menganggap bahwa yang namanya perundungan atau bullying itu adalah dinamika yang lazim, yang normal dalam proses perkembangan sosial anak dan remaja. Alhasil konsekuensinya karena dianggap normal, karena dianggap lazim, maka ini akan berkembang biak. Sampai kemudian korban memutuskan bahwa tidak ada pihak lain yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah saya, kecuali diri saya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan yang sebanding dengan penderitaan berkepanjangan yang saya alami. Sehingga masuk akal bahwa ini tidak berhenti karena apa? Tadi disebut oleh Mbak Zilvia, ini laksana lingkaran setan. Korban hari ini adalah pelaku esok hari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, saya ingin menampilkan bahwa ada pernyataan dari penyidik yang memeriksa, sebetulnya ini salah satu kasus yang mencuat belakangan ini, pemirsa, di mana telah terjadi ada ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang ternyata terduga pelaku peledakan itu adalah siswa di SMA itu sendiri yang diduga telah menjadi korban bullying. Dan dalam pernyataannya boleh ditampilkan teman-teman bahwa penyidik mengatakan sebetulnya dari temuan
si anak ini atau terduga pelaku ini sudah pernah melaporkan kejadian bullying yang ia alami ke pihak sekolah tetapi tidak digubris. Meskipun pada nantinya dari pihak sekolah pun membantah hal tersebut. Nah, Bang Billy, dalam kasus peledakan sekolah SMA Negeri 72 Jakarta, penyidik bilang sekolah tidak menanggapi laporan bullying dari terduga pelaku ini. Tapi sekolah telah membantah itu. Bagaimana dari temuan Komnas Perlindungan Anak? Apakah memang diduga kuat ada bullying di situ? Anak yang melakukan sesuatu tindakan di luar logika nalar yang benar atau bahkan dari segi moral dan etik, berarti ada sesuatu yang salah. Apalagi dia kalau memang benar dia sudah melaporkan dan tidak ditanggapi, ini tentu akan menjadi tekanan yang semakin berat buat sang anak. Nah, kita perlu sadar bahwa seperti yang Mas Reza tadi sampaikan, semua orang butuh validasi, semua orang butuh pengakuan. Dan inilah dasar yang kenapa sampai hari ini masih belum banyak dilihat orang gitu loh. Kenapa anak sampai melakukan sesuatu tindakan di luar dari moralitas dan etika yang sebagaimana semestinya. Dan ada peran sekolah di situ yang akhirnya membuat anak merasa tidak punya jalan keluar selain akhirnya melakukan kekerasan? Nah, mengenai sekolah sendiri, kita mungkin berkaca masing-masing dari pengalaman pribadi, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Kita sadari, sampai hari ini, segi kurikulum kita dan yang sekolah lakukan adalah sebatas pengajaran kan. Bagaimana anak-anak dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Lalu ketika anak gagal mendapatkan nilai tersebut, dicap sebagai anak gagal, anak malas, anak bermasalah. Sementara dasar setiap orang membutuhkan apa? Pengakuan. Anak membutuhkan bagaimana dia dihargai. Dan itu yang banyak kita lihat, anak-anak bermasalah inilah yang melakukan banyak tindakan kriminalitas, termasuk bullying ini. Jadi ada persoalan di sistem pendidikan kita? Oke. Ya, secara linear seperti itu. Bu Retno, Anda setuju kalau ada masalah di sistem pendidikan kita sehingga membuat kekerasan terus berkembang biak di sekolah? Ya, pertama sebenarnya yang kuncinya adalah pengakuan ya. Jadi sekolah itu mau mengakui ya. Nah, ini yang sulit ya. Jadi sekarang gini ya, kalau kita denial, kalau kita tidak pernah mengakui bahwa ada, kan kita merasa baik-baik aja dan nggak perlu ngelakuin apapun. Jadi kalau misalnya rumah kita tuh kemasukan maling, kan kita baru sadar, oh ya nih ada masalah gitu. Nah, ini udah kemasukan maling, tapi masih nggak sadar gitu. Dan masih juga mengatakan baik-baik aja gitu. Nah, kan nanti maling-maling lain akan masuk gitu. Kondisinya akan semakin tidak aman. Nah, yaitu tadi bagaimana kita mau memutus mata rantainya ketika pengakuan aja nggak ada. Nah, kalau sekolah dengan berani atau dengan sebuah kesadaran atas kepentingan terbaik bagi anak mau mengakui, ya kami terus minta maaf kan juga bisa dilakuin. Atas bahwa kita tidak bisa melindungi, kan kita jarang sekali mendengar ada kasus-kasus itu sampai kematian dan lain-lain. Ada nggak permintaan maaf dari pihak sekolah? Itu nyaris nggak ada. Yang kedua, menurut saya ketika kita ngakuin, kita jadi akhirnya introspeksi dan mau berbuat sesuatu. Kita mau membuat sistem berlapis agar menjadi aman. Ya. Nah, sekolah aman sendiri sudah jadi programnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, itu udah lama sebenarnya. Nah, lalu regulasinya ditambahkan. Jadi regulasi yang terbaru itu adalah untuk memperkuat sekolah aman agar bisa betul-betul dilaksanakan, yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, coba aja deh, satu aja amanat dari permen ini adalah meminta sekolah membuat kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduan itu nggak boleh tunggal. Jadi artinya bukan cuma ke sekolah, tapi terlink, misalnya sekolah harus nyantumin juga KPAI misalnya, KPAD misalnya, atau Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, Kemendik. Jadi ada tuh, tidak cuma satu sekolah. Mungkin anak tuh nggak percaya sama sekolahnya, tapi percaya mungkin dengan yang lembaga lain, lalu dia berani ngelapor. Nah, yang terobosannya lain adalah sekolah tuh bilang, kami bikin kanal pengaduan, tapi sebenarnya ruangan. Sementara anak-anak yang dibully mana berani masuk ke ruangan itu, nanti dilihat oleh pembulinya. Jadi memang harusnya menggunakan online. Nah, ini aja satu sisi aja, padahal banyak banget tuh di permen ini yang mesti dilaksanakan sekolah. Tapi satu saja, kalau kita lihat pintu perlindungan sebagai pencegahan, kanal pengaduan itu nyaris tidak ada. Maka seringkali bilang nggak ada laporan. Ya iya, orang kanalnya nggak ada. Jadi sekolah pun belum menjadi tempat yang aman untuk orang berani untuk mengadu ya? Iya. Oke. Bang Nasir, ketika kita melihat kasus di SMA Negeri 72, lagi-lagi terduga pelaku ini diduga terpapar
oleh forum online yang isinya adalah kriminalitas, radikalisme. Apakah itu artinya negara masih gagal dalam menyediakan lingkungan digital yang aman? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Salah satu faktor yang membuat bullying semakin meningkat atau kekerasan di lingkungan pendidikan itu semakin meningkat diduga adalah karena semakin mudahnya akses terhadap internet maupun game online. Bang Nasir. Iya, bisa jadi juga seperti itu. Apakah itu artinya negara masih gagal dalam menyediakan lingkungan digital yang aman buat anak? Iya, negara menurut saya belum mampu untuk mengantisipasi itu dan mengatasi hal itu. Ya, jangankan itu, judi online aja yang sudah terang-terangan saja sampai hari ini tidak mampu diatasi oleh negara. Ya, nah karena itu ketika kita menyadari bahwa ada satu peristiwa di mana seorang anak atau seorang siswa dia terpengaruh ya karena sering melihat ya atau menonton, kemudian mungkin juga ada faktor di luar itu. Misalnya dia dirundung gitu ya, dibully, sehingga dia akan nekat melakukan aksi ya seperti orang lihat wah ini kayaknya mirip-mirip pelaku teroris kira-kira begitu ya. Meskipun sebenarnya juga belum tentu seperti itu. Nah kemarin di suatu tempat misalnya ada pesantren dibakar, yang bakar santrinya. Ya, menurut informasi itu dibully karena dia sering dikatain dengan idiot, tolol gitu, sehingga dia membakar pesantren itu. Tapi pimpinan pesantren membantah kalau misalnya anak itu adalah korban bully, yang sampai hari ini masih polemik itu di kota itu. Ya, nah jadi memang sekali lagi pemerintah harus mengambil sikap ya, tapi jadi bukan hanya kementerian terkait ya, Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, tapi kementerian yang berhubungan dengan ini juga harus bersama begitu. Nah karena itu kementerian koordinator misalnya yang menggawangi kementerian-kementerian yang terkait dengan upaya mengantisipasi peristiwa ini itu harus bersama-sama gitu. Jangan kemudian tidak fokus dengan apa yang harus dibuat oleh negara gitu. Nah Presiden melalui Mensesnek tadi sudah menyampaikan kan bahwa ada komitmen dari negara, dari pemerintah. Nah karena itu harus ditindaklanjuti. Ini momentum baik nih sebenarnya. Konkretnya momentum apa? Bagus. Ya, detailnya apa? Ini momentum bagus. Ya apakah kemudian mengevaluasi regulasi? Karena ini menyangkut dengan masa depan pendidikan nasional kita begitu. Ya. Jadi karena itu harus diperhatikan betul. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu kita punya regulasi bagaimana menggapai tujuan pendidikan nasional kita, lalu kita dihadapkan hal-hal seperti ini. Atau jangan-jangan ini adalah warisan masa lalu, di mana bukan saya ingin memojokkan, tapi bisa jadi karena kementerian yang memang mengurus ini dijabat oleh orang-orang yang memang tidak punya kompetensi untuk mengurus kementerian itu. Ya, ini kan seperti lingkaran setan ya. Kita harus cari tahu dulu akar masalahnya itu seperti apa nih Bang Nasir. Oleh karena itu saya ingin tanya kepada Mas Reza. Mas Reza, kalau kita berbicara soal apa sih yang menyebabkan seseorang, apalagi seorang anak itu bisa menjadi pembuli, tadi Mas Reza mengatakan karena lazimnya, normalnya mereka melihat itu adalah suatu yang normal. Tapi apa sebetulnya faktor utama seseorang, apalagi anak, itu bisa menjadi pembuli, Mas Reza? Psikologi forensik selalu yakin bahwa perilaku manusia, kepribadian manusia, termasuk perilaku kekerasan manusia adalah hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Kalau tadi Mbak Zilvia menyinggung hal ihwal terkait dengan game online misalnya, itu relevan berarti kita sedang berfokus pada faktor eksternal. Tapi mari coba kita realistis. Anggaplah hari ini ada 1 juta anak Indonesia yang memainkan game online, bahkan game online tentang kekerasan. Apakah serta-merta esok hari 1 juta pemain itu akan menjadi pelaku kekerasan? Tidak. Niscaya tidak. Itu artinya memang kita dituntut untuk memberikan perhatian tidak hanya pada faktor eksternal, faktor situasi, faktor lingkungan, tapi juga harus pada faktor internal, faktor kepribadian, faktor dalam. Pun tidak cukup. Karena berulang kali saya hadir di ruang persidangan, mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa situasi ini berlangsung tidak hanya cukup dengan kita potret dinamika dalam dimensi mikronya, tapi ada dimensi-dimensi berlapis yang semestinya harus kita tinjau bersama-sama. Itulah yang mudah-mudahan akan bisa menghentikan mata rantai bullying, sekaligus menagih pertanggungjawaban tidak hanya pada pesakitan seorang diri. Tapi sayangnya, betapapun hakim menyimak 2-3 jam
elaborasi panjang lebar tentang kompleksitas perundungan, tapi tetap piranti hukum kita menempatkan seorang anak di kursi pesakitan itulah sebagai satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas kekerasan yang sudah dia alami. Padahal abai bahwa sang pesakitan tadi saya katakan sesungguhnya sudah mengalami viktimisasi berulang. Viktimisasi pertama, dia derita ketika teman-teman mengolok-oloknya. Kemudian dia mencoba mencari pertolongan, melapor ke guru, melapor ke orang tua. Yang diterima apa? Kalimat-kalimat klise yang nyaris omong kosong. Maafkan nak, cobalah bersabar, ini wajar dalam pertemanan, waktu akan membersihkan lukamu. Kalimat-kalimat yang sadar tidak sadar justru menjadi pengalaman viktimisasi kedua. Anak kemudian keluar dari sekolah, melapor ke polisi, melapor ke Komnas Anak. Apa kata sebagian polisi? Laporan kami sudah banyak, bawalah kembali ke sekolah, selesaikan di sana saja. Sadar tidak? Ternyata otoritas penegakan hukum pun bisa melakukan viktimisasi ketiga. Dan puncaknya ada di pengadilan. Jadi saya katakan, tanda petik hakim tidak bisa menjadikan pemahaman tentang kompleksitas masalah ini sebagai dasar untuk membuat putusan yang lebih adil. Praktis 4 kali viktimisasi. Tapi Mas Reza, apakah ada hasil riset yang menunjukkan bahwa memang rata-rata yang menjadi pelaku dulunya adalah korban? Oh iya, angkanya sangat spektakuler. Misalnya kalau kita bicara tentang perundungan darat sebutlah gitu ya, yang face to face, 90% pelaku perundungan ternyata juga adalah korban perundungan. Karena ini sedang berkembang. Perundungan tidak hanya berlangsung face to face, tapi juga lewat dunia siber. Angkanya juga kurang lebih sama. 40% pelaku perundungan di alam maya ternyata juga adalah korban perundungan. Ini yang tadi saya katakan, kompleksitas masalahnya, lingkaran setannya tidak kunjung berhenti karena betapapun situasinya sudah tidak lagi jelas antara hitam dan putih, tapi proses penegakan hukumnya tetap menempatkan siapa pelaku, siapa korban. Oke. Berbicara soal lingkaran setan ini, Mbak Retno, sebetulnya lingkungan sekolah yang seperti apa sih yang menyuburkan bullying itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan yang sampai hari ini kan prinsip-prinsipnya masih digunakan dalam pendidikan kita. Nah dia Ki Hajar itu bilang ada 3 ranah sebenarnya untuk ngedidik anak ya, membangun karakter anak. Yang pertama sebenarnya lingkungan rumah, itu pertama dan utama. Disitulah anak tuh dibangun supaya karakternya. Jadi kalau dia misalnya kalau salah dimaki, dicaci, dipukul, dihukum, maka ketika dia masuk dunia sekolah, dia tuh akan melampiaskan sebenarnya luka-luka batin dia itu ke orang lain, tapi yang lebih lemah dari dirinya. Nah, ini biasa permulaan tuh. Jadi dimulai dari rumah memang ya? Dimulai dari rumah. Yang kedua sebenarnya adalah lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini, Ki Hajar mengatakan di bukunya kalau dia adalah tempat subur dalam membangun karakter. Jadi karakter positif atau negatif ini bisa subur jika di sekolah. Karena kata Ki Hajar, semua anak-anak itu mungkin membawa pengasuhan berbeda-beda di lingkungan rumah. Nah, harusnya sekolah menunjukkan mana yang benar. Jadi kalau misalnya dia biasa dipukul, yang satu enggak pernah mendapatkan pukulan, terus salah, ternyata sekolah tidak melakukan pemukulan, tidak melakukan kekerasan-kekerasan verbal atau apapun, tapi membangun disiplin positif yang menyadarkan anak. Nah, di situ anak jadi belajar, oh yang benar ini gitu. Nah, kalau sekolahnya sebaliknya, melakukan juga bentuk-bentuk kekerasan, ya tadi seperti Bang Reza, ini kembali menjadi korban lagi gitu. Dan karakter buruknya jadi berkembang. Makanya kalau sekarang kita bilang semua sampai di tingkat perguruan tinggi, bahkan di tingkat kerja, kan di lingkungan kerja pun terjadi, maka tadi menormalisasi perundungannya terjadi. Bully itu kan beda sama bercanda, tapi orang selalu bilang, itu kita bercanda, dia aja yang lebay, terus kalau dia lapor ya tadi dibilang, cengeng, lemah, padahal enggak. Nah kalau bully sendiri gitu ya, kan ada 3 ya indikator kuatnya. Pertama adalah berulang. Apakah berulang? Misalnya body shaming, misalnya dia gemuk, tapi kalau dipanggil itu gembrot gitu, atau dia hitam, kalau dipanggil keling itu berulang sampai orang lupa nama dia. Nah sebenarnya itu kan berulang. Yang kedua adalah dilakukan dengan relasi kuasa yang lebih tinggi si pelaku. Nah jadi mungkin kakak kelas kepada adik kelas, atau kalau satu level mungkin ekonominya lebih tinggi, atau ada bentuk-bentuk lain. Nah lalu guru ke murid atau orang tua ke anak itu semua bisa gitu melakukan. Nah yang ketiga ini yang sebenarnya kita juga sering lupa, yang menentukan bully atau enggak itu sebenarnya korban. Jadi di ketiga itu disebutin korban,
merasa dirinya itu tidak nyaman, terintimidasi, tersakiti. Itu disebut dengan bully gitu atau perundungan orang bilang. Nah, inilah yang kemudian tumbuh subur karena dianggap hanya ngata-ngatain. Nah, kata-kataan ini akhirnya menormalisasi dan itu terjadi sampai pada lingkungan kerja akhirnya. Karena terus tuh berkembang dan dianggap normal. Jadi orang yang ngerasa nggak kuat dibully itu adalah orang yang lemah gitu. Jadi ketika semua menutup pintu dia sembuh atau dia pulih, ya akhirnya dia mengambil cara lain ya seperti yang sekarang ini banyak kita hadapi. Oke, akhirnya jadi kekerasan ya. Jadi Bang Billy, kalau sekarang kita langsung masuk ke poin, solusinya apa yang bisa diberikan oleh negara, oleh orang tua, sekolah, masyarakat? Kita mulai dulu dari mungkin tadi ketika kita bilang di sistem peradilan kita, di mana hanya menempatkan pelaku si anak itu menjadi pesakitan, hanya dialah yang bertanggung jawab. Apakah kita harus mulai merubah dari bagaimana mindsetnya adalah bukan hanya terduga pelaku yang menjadi sosok yang disalahkan, tetapi memang ada sistem yang harus diubah? Buat saya, pengadilan adalah konteks hilir. Sementara dalam penanganan masalah, kita semestinya berfokus kepada usaha preventifnya atau di hulunya. Kita sama-sama mengenal bahwa anak adalah buah cinta orang tuanya. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa dari buahnya dikenal pohonnya. Bahwa dengan peristiwa ini merupakan suatu pertanda krisis sosial bagi kita. Disinilah letak poinnya, bahwa keluarga adalah organisme paling mikro dalam negara. Bahwa dalam hal ini berarti keluarga yang semestinya harus diperbaharui kembali. Bagaimana orang tua berperan terhadap anak. Kok kenapa anak yang sebenarnya tadinya murni, kita sama-sama sering dengar, anak adalah kertas polos. Benar kan? Bagaimana kita membentuk dan mendidik anak itulah, anak itu akan menjadi demikian. Sebagai contoh, saya dicap sebagai anak bermasalah ketika sekolah. Tanpa malu saya bilang, saya membuktikan itu ketika kuliah. Saya dicap sebagai anak malas karena nggak bisa mendapat nilai yang bagus dalam pelajaran yang saya nggak sukai. Apakah memang demikian? Saya pulang ke rumah, ada orang tua yang meyakinkan saya. Disitulah peran bapak ibu saya, dan ini yang banyak sekarang nggak ada. Karena kita sadari bagaimana bisa ketemu anak dan orang tua dan anak. Waktu kerja yang begitu tinggi, orang tua dua-dua bekerja, perjalanan yang macet dan sebagainya, aktivitas yang terlalu membuat tekanan juga untuk anak, sekolah yang jam waktunya terlalu panjang, sampai di rumah harus belajar lagi. Kapan interaksi pendidikan mental anak? Ini yang nggak ada, karena masalah bullying atau masalah pidana anak bukan terletak pada bagaimana mereka menghafal moral dan etika, tapi bagaimana mental dan karakter mereka terbentuk. Itu yang nggak ada. Dan terkait dengan sistem peradilan anak seperti yang tadi sudah dibahas. Komnas Anak sejak 2023 memandang bahwa perlu ada satu perubahan paradigma, bahwa nggak bisa dipukul rata, Mbak, antara kenakalan dan kejahatan. Kita sama-sama tahu dalam konteks hukum, sesuatu bisa disebut sebagai suatu kejahatan jika itu memang melanggar ketentuan yang ada dan memiliki mens rea, akan niat jahat. Baik. Sekarang luar biasa anak-anak melakukan suatu tindakan. Jadi sudah seharusnya dengan suatu direvisi? Niat. Sudah seharusnya direvisi? Semestinya direvisi. Nanti Bang Nasir menanggapi itu ya, bagaimana menanggapi desakan untuk merevisi sistem peradilan pidana anak. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Apakah revisi Undang-Undang Peradilan Anak demi memberikan efek jera yang lebih berat kepada pelaku perlu dilakukan, Bang Nasir? Apakah sudah mendesak? Ya, pertama tadi saya sebutkan bahwa negara itu perlu memikirkan politik hukum untuk menyikapi darurat perundungan ini. Jadi kalau kita lihat kan ada 3 rumah itu. Rumah 1, rumah 2, rumah 3. Rumah pertama keluarga, rumah kedua itu lingkungan, dan rumah ketiga pendidikan. Terintegrasi nggak ketiga ini? Nah, negara harus memikirkan, karena negara punya segalanya gitu. Negara punya sumber daya manusia, negara juga punya anggaran, punya aturan, punya sarana dan prasarana untuk mewujudkan itu. Apalagi negara itu dituntut ya untuk menerjemahkan tujuan pendidikan nasional.
di mana peserta didik itu diharapkan bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak karimah, cakap, mandiri, sehat, aktif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kan itu semua adalah harapan, kan begitu. Nah, karena itu politik hukum itu seperti apa itu. Nah, karena itu salah satunya kan tadi, misalnya ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, sebenarnya waktu itu saya ikut terlibat dalam undang-undang itu kan semangatnya adalah bahwa bagaimana anak itu tidak dihukum, ya. Anak bukan untuk dihukum. Oleh karena itu kan pendekatannya restoratif justice sebenarnya dengan mengedepankan deviasi itu. Jadi mengenyamping dan peradilannya juga sangat tertutup, ya, sehingga untuk tidak mengganggu psikologi anak. Tapi memang kalau kita lihat hari ini memang beberapa masukan ketika kami melakukan kunjungan ke beberapa provinsi misalnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak dalam konteks kejahatan memang cukup meresahkan kita juga, ya. Ada misalnya beberapa anak di bawah umur melakukan pemerkosaan misalnya gitu kan. Itu kan satu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, oleh karena itu terkait apakah dia nakal, dia jahat begitu, ya. Nah, itulah yang nanti akan kita evaluasi, dan memang ada beberapa masukan juga agar DPR itu merevisi undang-undang sistem peradilan pidana anak kita itu, sehingga bisa kemudian misalnya menyelesaikan beberapa masalah yang hari ini Kalau menurut Bang Nasir sudah urgent belum? Bagaimana? Sudah urgent belum? Menurut saya sudah sangat urgent gitu, karena tadi darurat tadi itu, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya tadi seperti saya katakan, semangat daripada undang-undang SPPA itu adalah bahwa anak itu bukan untuk dihukum. Itu semangatnya itu. Semangatnya bukan untuk dihukum, Mas Reza, tapi kalau kita lihat di beberapa kasus kelakuan yang disebut anak ini sudah melebihi batas kewajaran. Kita lihat ada pemukulan yang sepertinya tuh benar-benar untuk menyakiti, untuk melukai, bahkan untuk menghabisi nyawa seseorang. Apakah itu masih bisa kita treat dengan sistemnya tidak untuk dihukum? Dengan suasana batin putus asa macam itu, maka saya bersama Yayasan Antara Anak dan Dompet Duafa sudah bertahun-tahun menyambangi sekolah dan komunitas belajar, tidak lagi untuk bicara tentang pencegahan. Kalau kita sepakat ini sebutlah darurat, maka kita harus membangun keinsafan pihak sekolah terutama bahwa ini adalah pidana. Memang kita tidak akan menemukan kata perundungan di dalam undang-undang ataupun KUHP. Tapi padanannya ada, yaitu kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual. Sayang beribu sayang, anggaplah undang-undang SPPA sudah direvisi. Tapi saya yakinkan betul bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ini sesungguhnya adalah pidana. Jadi kami buka ketuk kesadarannya bahwa persoalan semacam ini sesungguhnya bisa dibawa ke pertanggungjawaban pidana. Muncul persoalan kedua. Bagaimana cara membawa ke proses pidananya? Karena itulah kami datang ke sekolah dengan membawa pihak kepolisian setempat untuk mengedukasi masyarakat begini sesungguhnya proses pembuatan laporan di kepolisian. Kalau polisinya, maaf ini ada oknum-oknum yang menyepelekan laporan, cara penindakannya begini dan seterusnya. Menurut saya kita realistis. Berbincang tentang preemptif dan preventif itu penting. Tapi kalau kemudian sudah situasinya separah ini, sekali lagi kita harus bicara tentang langkah-langkah represif. Jangan anti terhadap pendekatan represif. Karena ketika masyarakat tersadar, bisa melihat bahwa ternyata proses pidana itu berjalan, maka sesungguhnya langkah represif ini akan bisa berdampak preventif, yaitu mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah agar anak-anak lain tidak meniru perbuatan serupa. Preemptif, preventif, represif, rehabilitatif dan reintegratif semestinya digerakkan secara simultan. Oke, semestinya digerakkan secara simultan. Kalau Ibu Retno sendiri setuju kalau misalnya untuk penegakan hukumnya, untuk tindakan yang lebih represif itu diberlakukan kepada anak sebagai pelaku kriminalitas? Ya, pertama kan memang anak sebagai pelaku juga dia sekaligus sebagai korban ya. Kesalahan anak kan nggak pernah berdiri sendiri ya. Ada kontribusi lingkungan juga. Nah, kalau menurut saya kalau undang-undang SPPA ini kan kita selama ini tuh kayak kasus kekerasan-kekerasan yang terjadi ini seolah-olah tuh kan hanya anak nih fokusnya gitu. Padahal ada kelalaian sekolah kan, ada kelalaian orang tua gitu. Nah, pada dalam KUHP kan bisa ya, karena lalai berdampak apa kan orang bisa kemudian dipidanakan gitu. Jadi kalau ingin membangun efek jerah juga ke lingkungannya si anak. Jadi misalnya orang tuanya juga kena dong. Lalu bagaimana kemudian lingkungan sekolahnya kena. Misalnya kasus kelalaian yang berdampak begitu banyak. Kalau kita ngelihat beberapa kasus yang terjadi di sekolah ya, itu satu-satunya sekolah yang kena itu kan ketika susur sungai aja yang di Jogja. Jadi waktu susur sungai pramuka terus tiba-tiba ada air bah yang cukup tinggi dan anak-anak ini pakai rok nggak bisa
berenang lalu meninggal begitu banyak. Barulah di situ guru sekolah, kepala sekolah kena gitu, karena dianggap lalai ya dalam melindungi anak-anak. Sebenarnya lalai itu juga terjadi dong kalau misalnya di lingkungan sekolah ketika anak dipukul pakai kursi ya kan, besi di sekolah dan nggak ada gitu penanganan sekolah sama sekali, bahkan anak ini nggak ngadu, ya karena mungkin juga takut dan nggak yakin juga gitu. Nah jadi sebenarnya menurut saya mendorong satu perlindungan dan pencegahan kalau anak melakukan tindak pidana, ya sebenarnya lingkungannya juga. Lingkungannya gitu. juga. Menurut saya gitu. Jadi sekali-sekali harus. Termasuk orang tua, sekolah. Nanti ditanggapi, Pak Nasir. Kita jeda lagi pemirsa Kontroversi kembali sesaat lagi. Berbagai peristiwa bullying yang terjadi belakangan ini dinilai sebagai momentum untuk bisa merevisi Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Termasuk kata Bu Retno, harusnya orang tua, guru di sekolah juga bisa ikut bertanggung jawab. Oh iya, jelas. Karena tadi itu, karena anak itu tergantung lingkungan sosialnya, ya. Jadi ada teori pembelajaran sosial, dia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ketika kami waktu itu menyusun SPPA ini, kami mengatakan ketika anak berbuat salah, apalagi berbuat pidana, maka sebenarnya orang tuanya lah yang harus dihukum. Kira-kira waktu itu seperti itu. Nah karena itu ini momentum untuk mengevaluasi, merevisi apakah selama ini undang-undang itu sudah memberikan pembelajaran atau efek jera kepada anak yang melakukan tindak pidana. Ya, yang tindak pidana itu artinya dia sudah melukai orang, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang itu masuk dalam kategori pidana itu. Yang kedua, sebenarnya menurut saya negara juga pemerintah harus memikirkan semacam gugus tugas, ya, gugus tugas yang itu ada di sekolah-sekolah semua. Kalau misalnya makanan bergizi gratis itu ada di semua sekolah, kenapa hal ini juga tidak dilakukan? Jadi anak itu bukan hanya dikasih makan, dan itu harus kita hormati, sesuatu program yang baik. Tapi bagaimana juga, ya, selain makanan gizi yang gratis itu, negara, pemerintah juga harus memikirkan ada satu gugus tugas di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, baik pendidikan umum, pendidikan agama, ada gugus tugas ini yang mereka tadi dikatakan oleh Bung Reza itu preemptif, kemudian preventif, ya. Jadi preemptif itu kan mendeteksi dini dia, ya, mendeteksi dini, dan ketika terjadi maka dia berusaha mencegah agar itu tidak meluas. Nah, saya pikir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini perlu dipikirkan itu, ya, ada gugus tugas yang bertugas agar kemudian perundungan ini bisa dideteksi dini, bisa dicegah sehingga tidak menimbulkan malapetaka bagi anak itu sendiri, orang tuanya, dan teman-teman yang ada di sekitar dia. Jadi kita tunggu tugas Bang Nasir meyakinkan teman-teman di DPR revisinya, tolong itu mau dikemanakan revisi itu jadi atau tidak, ya. Bang Billy, apa solusi yang bisa dimulai dengan cepat untuk menyelesaikan kasus perundungan yang ada di Indonesia? Salah satunya melalui ide perubahan atau revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu salah satu yang konkret, salah satu. Karena concern kami dari Komnas Anak, perlu ada satu dikotomi jelas antara sebatas kenakalan anak dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Jika kedua hal ini dipukul rata, maka salah satu esensi hukum untuk membangun efek jera, deteran efek bagi masyarakat agar tidak melakukan seperti Mas Reza tadi sampaikan, tidak akan tercapai. Bahwa perlu adanya penanganan jelas dan tegas. Yang saya sampaikan tadi, usaha preventif adalah mencegah kembali timbulnya. Namun untuk yang sudah ada, mau nggak mau ini harus ditangani secara tegas dan lugas. Bagaimana anak yang memang terbukti secara pidana melakukan suatu bentuk aktus reus dan didasari atas mens rea, bukan hanya karena ketidaktahuannya atau karena rasa ingin tahunya, tetapi memang dengan satu niat, apalagi dengan suatu bentuk dolus, kesengajaan di sana. Apakah dia tidak patut dipidana? Nah, tetapi memang konteks pidananya bukan dalam konteks retributif atau membalas atas kejahatan dia, tetapi lebih kepada penyadaran dia. Nah, bentuknya seperti apa, kita serahkan kepada para wakil rakyat di DPR. Baik, kalau Bu Retno melihatnya kita harus mulai dari mana, Bu Retno? Iya, pertama untuk lingkungan sekolah, ya, sebenarnya yang disebutkan Bapak tadi bahwa tim
tim yang disebut dengan Satgas itu sebenarnya udah ada. Sudah ada. Dan itu sebenarnya perintah dari Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Masalahnya tim PPK di level sekolah ini nggak paham tentang peraturan ini. Jadi penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah tim Satgas. Tim Satgas itu didirikan di daerah. Jadi tim di sekolah namanya tim PPK, di daerah namanya tim Satgas yang tanda tangan gubernur, kalau provinsi, kabupaten kota ya bupati dan wali kota. Problemnya juga isinya pejabat-pejabat semua. Jadi mereka rapat pun nggak pernah boro-boro baca Permendikbud 46. Akhirnya aturan ini nggak pernah jalan. Padahal aturan ini melibatkan 3 dinas terkait di daerah, yaitu mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Dinas Pendidikan sebagai leading sektor, dan satu lagi adalah Dinas Sosial. Dan satu ini ya, kalau kita ngelihat anak yang kita sebut nakal atau berperilaku kurang tepat, itu kan harusnya dideteksi dan dibantu ya. Misalnya pemulihan psikologi dan lain. Nah, tim Satgas ini sebenarnya gabungan dengan tadi, jadi artinya bisa dirujuk dan ikut menangani. Nah, problemnya peraturan ini hanya di atas kertas dan belum jalan. Dan kenapa belum jalan? Karena mereka tidak melihat ini sebagai prioritas bersama. Betul, dan memang kurang masif juga ya sosialisasi dan pelatihannya bagi tim PPK maupun tim Satgas daerah. Oke. Ini problem di hulu, Mas Reza, harusnya sudah ada tapi banyak yang tidak paham pun karena kurang sosialisasi, kurang kepedulian. Jadi bisakah kita berharap bahwa kita bisa memutus mata rantai bullying? Harus bisa. Namun berangkat dari keinsafan bahwa ini membutuhkan kerja keras dan terpadu lintas kementerian, lintas lembaga. Misalnya Kementerian Pendidikan, Polri, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Karena ini kerja keras dan harus dilakukan secepat-cepatnya, maka senyampang kita punya wakil presiden yang masih belia, yaitu Gibran Rakabuming. Sungguh-sungguh saya menaruh harapan setinggi-tingginya bahwa dia punya pengetahuan, dia punya kepekaan, dan juga punya keterpanggilan hati plus keseriusan untuk menjadi koordinator atas seluruh kementerian dan lembaga terkait itu untuk menggerakkan semua langkah yang diperlukan guna memutus mata rantai bullying ini. Semoga wakil presidennya mampu untuk itu. Baik, kalau begitu terima Saya kasih serius, Mas harus dari Reza, hulu ke Bu hilir Retno, Bang Nasir dan juga Bang Billy. Terima kasih ya sudah berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran dan kita bersama bisa memerangi hal ini. Pemirsa, institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk mengasah moral, bukan mental kriminal. Sudah saatnya negara dan masyarakat bergotong royong memutus mata rantai bullying. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV